wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi siswa-siswi SMA Cendekia Sidoarjo. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are fine. Saya berharap kalian baik-baik saja di rumah dan stay at home buat kalian dan tetap semangat belajar. Oke student, join learning with me. Next session kita akan mempelajari tentang pertemuan kedua tetap di bab 1 tentang strategi dan taktik dalam sepak bola. Oke, let's go. Oke, student. Setelah kalian mempelajari strategi dan taktik tentang pengertian tentang apa itu strategi taktik pelatih di pertemuan pertama, di pertemuan selanjutnya kita akan tetap di bab pertama, yaitu permainan bola besar dengan materi sepak bola. Di pertemuan kali ini, di strategi dan taktik, kita akan fokus ke apa namanya itu latihan dan tentang apa itu strategi dan taktik dalam menyerang maupun dalam bertahan. Nah, di sini kita akan membedah satu-satu dan kita akan mempelajari bareng-bareng tentang apa itu strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Oke, lanjut. Nah, definisi latihan. Secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang dengan dari hari ke hari bertambah jumlah beban latihan, waktu atau intensitasnya. Nah, latihan sendiri adalah upaya seseorang dalam meningkatkan perbaikan organisme dan fungsinya untuk mengoptimalkan prestasi olahraga tentunya ya. Tujuan dari latihan untuk memperoleh prestasi semaksimal mungkin, namun dalam proses pelaksanaan latihan tidak cukup mudah atau sederhana. Jadi, kalian harus percaya proses. Nah, dikatakan di kalimat tersebut tujuan dari latihan untuk memperoleh prestasi semaksimal mungkin, namun dalam proses pelaksanaan latihan tidak cukup mudah dan sederhana. Jadi, harus ada latihan terus-menerus. Seperti yang saya ketahui dari beberapa saya mengikuti kepelatihan dan saya melatih. Jadi, kita atau sebuah tim untuk menjadikan sebuah target juara itu ada program latihan yang dimana program latihan itu harus berskala panjang yang dimana ada jangka 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan atau yang disebut TC, Technical Center, yang dimana TC ini biasanya dibuat untuk atlet-atlet yang akan melakukan kejuaraan di Pekan Olahraga Nasional, di tingkat SEA Games atau di Asian Games, dan untuk turnamen-turnamen internasional lainnya. Jadi, untuk tingkat pelaksanaan mencakup memperoleh prestasi, nah itu harus dilaksanakan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi, contoh, kita melakukan proses latihan itu 3 bulan. Nah, 1 bulan itu mencakup fisik kita, yaitu dengan lari, latihan beban, dan lain-lain. Nah, yang bulan kedua kita akan melakukan yang namanya latihan teknik. Mulai dari teknik dasar, teknik memegang bola, teknik passing, fundamental, dan lain-lain. Nah, 3 bulan terakhir, nah saya contohkan yang 3 bulan ya. Nah, 3 bulan terakhir kita akan mematok dengan yaitu namanya finishing strategi dan taktik. Formasi apa yang akan dilaksanakan untuk melakukan pertandingan atau melakukan kompetisi. Jadi harus
bertahap lama. Jadi bukan setiap langsung kita gerusa-gerusu waktu latihan, tapi ada jangka dan harus ada kemauan dari setiap pemain tersebut. Nah, lanjut. Latihan pada prinsipnya merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional, peralatan tubuh, dan kualitas psikis anak latih. Nah, agar latihan mencapai prestasi yang optimal. Jadi, yang sudah saya sampaikan, nah, seperti gambar yang kalian saksikan ini, nah, latihan itu meningkatkan kualitas fisik yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama yang dilatih itu fisik kita, yaitu tentang latihan agility, tentang power, fleksibilitas, speed, itu juga termasuk sebagai komponen untuk kebugaran jasmani kalian itu meningkat dari sisi itu. Termasuk juga latihan beban supaya fungsi tubuh kalian juga berfungsi saat melakukan suatu pertandingan. Jadi impact-nya itu yaitu dari sisi pemain, kalian akan mendapatkan hasil yang optimal yang kalian rasakan sendiri dari segi fisik dan teknik kalian, serta cara berpikir dalam permainan olahraga tentunya. Nah, dari sisi tim, latihan itu dapat mencapai hasil prestasi buat tim itu sendiri dan buat seluruh anggota kepelatihan yang dilatihnya. Jadi impact-nya jadi ke seluruh sebuah tim itu supaya mendapatkan prestasi dalam prinsip latihan itu sendiri. Nah, lanjut. Prinsip-prinsip latihan itu ada saya singkat. Nah, prinsip latihan itu ada fokus. Jadi kita fokus ke arah yang kita latih. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi yaitu kembali lagi yaitu yang aspek yang pertama itu fisik. Jadi kita harus fokus ke fisik kita, ke ketahanan tubuh, daya tahan, agility, speed, dan juga fleksibilitas. Jadi ada 11 komponen lah yang harus diperhatikan dalam prinsip-prinsip latihan. Dan yang kedua itu kerja keras. Tanpa kerja keras, suatu tim atau suatu personal individu seseorang tidak akan mencapai peak performance. Nah, peak performance ini istilahnya dalam bentuk atlet itu mereka mencapai kemampuan maksimal di antara pemain-pemain lain. Jadi untuk kerja keras juga perlu di dalam sebuah individu pemain dan di sebuah tim harus melakukan kerja keras yang dimana latihan itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang ketiga yaitu taktik. Sebuah tim harus mempunyai taktik yang jitu untuk memulai suatu pertandingan atau kompetisi, termasuk juga strategi. Nah, harus punya plan seorang pelatih yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pelatih harus punya plan di dalam latihan itu. Jadi setelah kompetisi atau setelah pertandingan sudah berlangsung, nah selanjutnya mau bertanding lagi. Nah, di latihan-latihan sebelumnya itu tinggal melakukan yang namanya finishing di lapangan. Jadi proses latihan ini sudah berkembang, tinggal beberapa finishing. Nah, saya contohkan. Jadi di pertandingan pertama, si tim A ini finishingnya kurang cuma di efisien atau efektivitas dalam memegang bola atau passingnya sering salah passing. Nah, ini yang sering sangat sekali ya, banyak sekali yang dilakukan di sepak bola di Indonesia, meskipun di tingkat divisi 1 sampai di liga utama, pemain-pemain kita khususnya Indonesia itu masih banyak yang salah passing ya, itu salah satunya.
harus dengan proses latihan yang benar dan punya visi bermain satu frekuensi. Jadi si tim dan si pemain juga sama-sama ingin melakukan kerja keras latihan supaya mencapai yaitu yang saya katakan tadi, peak performance. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Setelah kita membahas beberapa konsep-konsep latihan, prinsip-prinsip latihan, kita akan membahas tentang strategi dan taktik menyerang bertahan dalam permainan sepak bola. Oke, next. Kita masuk ke yang namanya taktik menyerang atau bertahan. Nah, taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Respect tentunya. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi 3 taktik penyerangan. Mencari ruang kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, taktik melakukan pergerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak memanfaatkan lebar lapangan. Yang ketiga, taktik bermain ketat, jeli, melihat peluang. Nah, taktik bertahan. Taktik bertahan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dikatakan menjadi 3 juga, yaitu man-to-man defense, setiap pemain membayangi satu lawan. Zona defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya atau posisinya. Yang ketiga, kombinasi yaitu taktik man-to-man defense dan zona defense. Nah, di sini ada sebuah cuplikan pertandingan tentang, jadi kita sama-sama belajar tentang, coba perhatikan video yang saya ambil dari YouTube ini. Kita akan menganalisis bareng-bareng ya tentang strategi dan taktik dari 2 pelatih yang sangat hebat, yaitu Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola, yang saya suka sekali dengan permainan sepak bola menyerangnya. Oke, kita saksikan video berikut ini. Nah, kita telah menyaksikan video dari Liverpool versus Manchester City ini. Nah, kita bedah dari formasi Manchester City. Manchester City tetap menggunakan 4-3-3 yang diusung dari Guardiola. Di Liverpool juga 4-3-3. Nah, kita lihat Henderson Fabinho berlari memperpendek jarak dengan Fabian Allen. Nah, jadi Liverpool menggunakan suatu gelandang tengah atau defensive midfielder yang sangat bagus. Counter pressing dimenangkan dalam struktur penyerang, 3 pemain berada di jadi zona mereka defense itu tidak terlalu jauh antar pemain. Jadi mereka seperti membentuk triangle defense maupun triangle dalam melakukan passing di kubu Liverpool itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, attacking space. Nah, Liverpool menggunakan apa yang namanya false nine. Jadi mereka menggunakan akurasi dari bola-bola direct. Nah, kita lakukan high press. Mereka melakukan intensitas tinggi untuk memblok bola dari pertahanan Manchester City. Kita lihat. Nah, efektivitas. Kita lihat Manchester City juga berusaha melakukan penyerangan juga. Tapi kita lihat playmaker
Liverpool sangat efektif ya, yang diperankan oleh sebenarnya peran Jorge Henderson ini sangat vital dan juga Firmino, ada juga Muhammad Salah, Sadio Mane, yang dimana tiga penyerang ini sangat-sangat mematikan sampai kita tahu Liverpool bisa melakukan juara. Nah, kita lihat permainan Manchester City. Nah, Manchester City melakukan, kalau saya bilang Guardiola menyekat 6 di lapangan sepak bola. Jadi awal permainan memang dilakukan di penjaga gawang, di situ ada Laporte, Gundogan, Garcia. Jadi porosnya itu juga ada di defensive midfielder. Kita lihat ada tetap ada ruang triangle defense, City unggul jumlah dalam minim triangle. Ketika pemain Liverpool mengejar bola, maka opsi lain terbuka. Jadi kemungkinan kalau pemain City salah, langsung diintercept oleh permainan dari Liverpool. Kita lihat, nah Manchester City juga sebenarnya memancing pemain Liverpool untuk maju, untuk meninggalkan beberapa daerahnya. Nah, kita lihat nomor 9, striker drop, sementara winger tetap bertujuan agar fullback gak bisa lari. Jadi kita lihat, nah Sterling melakukan pergerakan dengan sangat bagusnya. Nah, kita lihat lagi betapa efektifnya passing dari pemain-pemain City, dan ya sebenarnya juga sangat menginginkan permainan seperti ini ya. Seiring berjalannya pertandingan, City dapat mudah lepas dari high pressing. Jadi dengan menggunakan teknik seperti itu, bola-bola tetap menggunakan bola-bola akurasi. Nah, kita lihat double pivot. Pemain Liverpool menggunakan double pivot di tengah mereka. Tapi kita tahu lagi kecepatan pemain-pemain Manchester City tidak boleh diragukan ya. Kita lihat ada beberapa pemain Manchester City siap sprint di belakang. Ini ada Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus. Kita lihat Sterling sangat bagus dalam olah bola. Before penalti, Foden yang berposisi winger masuk ke dalam untuk memperbanyak pemain City di dalam. Jadi permainan Manchester City ini fokusnya di tengah, bukan di sayap. Jadi mereka menepuk pemain-pemain tengah. Nah, attacking transition. Mereka memiliki attacking yang sangat-sangat bagus. Nah, ada di sana ada lagi-lagi ada Sterling, di sini ada Phil Foden, sedangkan pergerakan cerdas dari Kevin De Bruyne memilih untuk mengikuti Foden sehingga lepas Kevin De Bruyne. Nah, dan terjadilah gol. Nah, exploitation space, Liverpool melawan dengan eksploitasi ruang di belakang back. Jadi mereka menggunakan bola direct yang dimana 3 striker Liverpool bergerak dengan dinamis atau bergerak dengan berpindah-pindah. Liverpool memilih pelatih thrown in, namun di sini set-nya tidak sempurna, jadi unmarking. Mereka memilih pertahanan unmarking, tapi mereka tidak sangat efektif. Tapi movement dan kecepatan dari Manchester City sangat-sangat berguna kali ini. Oke, jadi seperti itu kita mereview pertandingan dari Liverpool dan Manchester City. Kita lanjut. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Grup taktik
diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan menyerang untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan tersebut. Nah, strategi dan taktik menyerang serta bertahan ada 4 kunci nih, harus kalian ingat. Yang pertama, position pemain tengah. Jadi pemain tengah dalam sepak bola modern itu sangat-sangat vital dan sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Jadi gelandang defensive midfielder sangat-sangat berpengaruh, seperti halnya Sergio Busquets, Billy Gilmour, Fabinho, kita tahu, terus Iker Gundogan, Fernandinho, ya, Nemanja Matic itu juga salah satu pemain tengah yang harus bisa mengatur ritme lapangan tengah dan menyortir agar pemain lawan tidak bisa masuk ke areanya sendiri. Nah, yang kedua adanya kombinasi antar pemain. Jadi kita saksikan tadi ada beberapa kombinasi, bisa passing 4 skat, bisa triangle. Jadi seperti itu. Memulai serangan dari penjaga gawang. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, dan harus ada satu, yaitu akurasi passing yang bagus dan keberanian dalam pemain untuk melakukan movement dan ball pass. Yang keempat, teknik passing dan akurasi finishing yang bagus. Tentunya dari semua pemain harus punya visi 4. Oke? Thank you for today, student. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Oke? See you. Oke student, thank you for watching in the materi. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time. Tetap semangat belajar. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan membahas pembahasan yang lebih rinci. Tetap di bab 1. Oke student.